Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 kelompok A, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kami dari kelompok A yang terdiri dari 4 anggota kelompok dengan 5 poin materi, yaitu yang pertama kerajinan, yang kedua limbah organik, yang ketiga pengelolaan limbah, yang keempat kerajinan limbah, dan yang kelima pengemasan. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Budi Septian Lestari. Yang kedua, Muhammad Ihsanul Fikri. Yang ketiga, saya sendiri Sekar Ayu. Dan yang terakhir, Saiful Aziz. Kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan baik interior maupun eksterior. Organik. A. Bahan dan proses limbah organik. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah padat hanya dapat diolah dengan cara dibuang lalu dibakar atau ditimbun di dalam tanah untuk menguruk permukaan tanah. Untuk beraneka ragam dan limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik besar, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Limbah dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu A. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, CO2, karbon monooksida, CO, HCl, NO2, SO2, dan lain-lain. B. Ada limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan bekas. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari A. Limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. B. Ada limbah industri, limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. C. Limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik dibedakan lagi menjadi 2 jenis. 1. Limbah organik basah, sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi. Contohnya kulit buah dan kulit sayuran atau daun-daunan. Yang kedua, limbah organik kering, sampah yang mempunyai kandungan air cukup rendah. Contohnya kertas atau kardus, kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, kayu, dan kulit telur. B. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Pengelolaan limbah. B. Prinsip pengelolaan limbah organik. Pengelolaan limbah organik memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam manfaatannya tidak menghasilkan limbah baru. Prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah 3R, yaitu yang pertama, mengurangi, reduce, minimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Yang kedua, gunakan kembali, reuse, pilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dan yang ketiga, mendaur ulang, recycle. Kerajinan limbah. C. Produk kerajinan dari bahan limbah organik. Produk kerajinan dari bahan limbah organik yang dimaksud adalah limbah organik basah dan kering. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah organik dilihat dari kondisi wilayahnya, yaitu daerah pesisir pantai atau laut, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah organik yaitu pemilahan bahan limbah organik, pembersihan, pengeringan, pewarnaan, pengeringan, dan terakhir finishing. Mengenal kerajinan dari bahan limbah organik. Yang pertama, ada kulit jagung. Kulit jagung adalah limbah organik yang banyak ditemui di pasar tradisional. Banyak pedagang sayur membuang kulit jagung di tempat sampah. Dengan memanfaatkan limbah kulit jagung, sampah padat yang mencemari lingkungan dapat dikurangi. Yang kedua, limbah kertas. Yang ketiga, limbah jerami. Yang keempat, limbah sisik ikan. Yang kelima, limbah cangkang kerang. Dan yang terakhir, limbah tempurung kelapa. Karbon. D. Modifikasi produk kerajinan dari bahan limbah organik. Contoh karya modifikasi
Karya kunci modifikasi limbah dari tempurung kelapa sebagai komponen utama yang dipadu dengan talet. Dibuat di atas media gerabah, limbah tempurung kelapa merupakan komponen penghias yang membuat guci gerabah menjadi lebih terlihat artistik. F. Kerajinan modifikasi paduan bahan limbah organik. Hal yang dapat dilakukan adalah mengkreasikan karya dengan modifikasi baik dengan menyederhanakan atau menggayakan bentuk, teknik, atau dekorasinya agar terlihat sedikit berbeda. G. Tahapan proses penciptaan karya kerajinan yang baik dan berkualitas. Yang pertama, menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Yang kedua, menggali ide dari beberapa sumber. Yang ketiga, membuat beberapa sketsa karya dan menentukan sebuah karya terbaik. 4. Menyiapkan bahan dan alat. Kelima, membuat karya kerajinan. Dan keenam, mengevaluasi karya. H. Pengemasan bahan kerajinan. Tujuan pengemasan yaitu 1. Membuat umur simpan bahan pangan menjadi panjang. Yang kedua, menyelamatkan produksi bahan pangan yang berlimpah. Yang ketiga, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan pangan. Yang keempat, menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Yang kelima, memudahkan distribusi atau pengangkutan bahan pangan. Yang keenam, mendukung perkembangan makan siap saji. Yang ketujuh, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan pengemasan. Tujuan pengemasan yaitu untuk mengatur interaksi antara bahan pangan dengan lingkungan sekitar, sehingga pengemasan harus memenuhi syarat yaitu 1. Memiliki permeabilitas atau kemampuan melewati udara yang sesuai dengan jenis bahan panganan yang akan dikemas. Yang kedua, harus tidak bersifat beracun dan intern, yaitu tidak bereaksi dengan bahan pangan. Yang ketiga, harus kedap air. Yang keempat, tahan panas. Yang kelima, mudah dikerjakan secara manual dan harganya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.